Pesawat tempur menggunakan mesin jet sebagai sumber daya pendorongnya. Mesin jet ini menyemburkan gas panas ke belakang melalui nozzle yang menghasilkan daya dorong ke depan. Ketika menggunakan aptur, terlihat semburan api keluar dari nozzle ini. Pertanyaannya, terbuat dari apa nozzle mesin jet? Mengapa nozzle tersebut tidak meleleh terkena semburan api yang menyala-nyala? Kita akan membahasnya di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, ditekan dulu tombol subscribe-nya. Mesin jet digunakan pada pesawat tempur modern pada saat ini umumnya berjenis turbofan. Pada pesawat tempur jenis lama, tipe yang digunakan adalah turbojet. Tapi pada intinya, kedua sama-sama merupakan mesin turbin gas. Mesin turbin gas juga digunakan pada pesawat penggerak baling-baling, misalnya C-130 Hercules, yakni mesin turboprop. Helikopter juga menggunakan mesin turbin gas, yaitu jenis turbosaf. Secara umum, mesin turbin gas terdiri dari 3 bagian utama, yakni kompresor, ruang bakar, dan turbin gas. Pada mesin turbojet dan turbofan, semburan gas panas hasil pembakaran setelah melewati turbin keluar melalui nozzle. Suhu api di dalam bisa mencapai 1700 derajat Celcius, sedangkan titik leleh besi atau baja adalah 1538 derajat Celcius. Bagaimana nozzle mesin jet tidak meleleh pada saat digunakan? Terbuat dari apa nozzle itu? Apakah mesinnya dicampur dengan kenangan-kenangan indah sehingga bisa sedingin itu dan sulit dilelehkan? Tentu saja bukan. Pertama, posisi nozzle terletak jauh dari ruang bakar. Semburan gas panas dari ruang bakar hasil melewati pila-pila turbin terlebih dahulu, sehingga ketika sampai pada nozzle, suhunya sudah turun signifikan. Suhu aliran gas pada nozzle berkisar antara 800 sampai 900 derajat Celcius. Masih sangat panas, tapi tidak akan mampu melelehkan baja. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana pila-pila turbin atau bagian dinding ruang bakar yang lebih dekat dengan api pembakaran lebih tahan terhadap suhu yang mampu melelehkan besi? Sebenarnya suhu pembakaran 1700 derajat Celcius tersebut adalah suhu maksimum. Suhu pembakaran tidak selalu setinggi itu. Dalam kondisi normal, suhu lebih rendah tapi tetap saja suhu 800 derajat Celcius membuat baja membara kemerah-merahan seperti wajah ini. Mengapa komponen mesin jet tidak membara? Hal ini karena api maupun gas hasil pembakaran tidak pernah menyentuh secara langsung baik dinding ruang pembakaran, pila turbin maupun nozzle mesin jet. Jadi api tidak langsung menjilat permukaan komponen tersebut dan pasti kalau jilatan tidak menempel tidak terasa. Bagaimana bisa api atau gas panas tersebut tidak menyentuh pila turbin? Padahal sudah jelas gas panas itu melewati dan memutari turbin. Hal ini berkat adanya lapisan aliran udara yang menyelubungi komponen-komponen tersebut, baik itu dinding ruang bakar, pila turbin maupun bagian dalam nozzle. Aliran udara dari kompresor dialirkan ke rongga-rongga di dalam bila turbin dan keluar dari lubang-lubang kecil ini. Aliran udara ini akan menyelimuti bagian luar dari bila turbin, sehingga api atau gas panas tidak akan langsung menyentuh material bila. Akibatnya tidak terjadi aliran panas konduksi antara hasil pembakaran dengan logam bila turbin. Perpindahan panas akan terjadi secara radiasi. Aliran udara yang menyelimuti pila turbin ini juga membuang panas dari pila turbin, sehingga berfungsi sebagai pendingin. Akibatnya pila turbin tidak akan membara terkena panas. Hal ini sama juga diaplikasikan pada dinding ruang bakar dan nozzle. Contohnya di bagian dalam dari mesin di dekat nozzle. Ini terdapat banyak lubang-lubang kecil tempat keluarnya udara. Dari lubang-lubang ini, udara dari kompresor dialirkan untuk menyelimuti permukaan komponen, sehingga api maupun gas panas tidak langsung bersentuhan dengan material dinding ruang bakar ataupun nozzle. Jadi, itulah mengapa komponen-komponen nozzle atau mesin jet tidak meleleh terkena panas. Mungkin seperti itulah penjelasannya mengapa nozzle mesin jet tidak meleleh terkena semburan api. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita satu persepsi atau Anda punya pendapat lain? Nah, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di next video berikutnya.